Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Al-Fadiri dari kelas BPIB. Di sini saya membuat video untuk persyaratan ulangan UTS saya, yaitu pelajaran psikologi Islam. Saya di sini akan menerangkan UTS saya yang berjudul Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa. Walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Dalam Islam tidak dikenal adanya dosa warisan, sehingga orang tua yang telah berdosa kemudian membagikan dosanya kepada anak keturunannya sebagai ahli waris. Atau seseorang merasa telah mendapatkan warisan dosa yang banyak dari orang tuanya, sehingga menjadikan dirinya berputus asa dari rahmat Allah. Kata fitrah menurut bahasa berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Kata fitrah ini terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kata fitrah Allah. Pada ayat ini maksudnya adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini dapat dipahami pula bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam dalam penciptaannya. Manusia menurut fitrahnya telah beragama, mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka kalau ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya itu tidak wajar. Pepatah Arab mengatakan manusia itu tempat lupa dan salah. Pepatah ini bukan berarti manusia dibiarkan untuk berbuat salah dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya, maka diutuslah para nabi dan rasul sebagai juru pengingat, serta diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Oleh karenanya, agar manusia terhindar dari berbuat salah dan dosa, haruslah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau Rasul Al-Hadis. Macam-macam fitrah, yaitu fitrah manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak memahami perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fitrah beragama. Yang kedua, fitrah suci. Tiga, fitrah intelektual atau akliyah. Terus faktor yang menyebabkan manusia berpaling dari fitrahnya adalah yang pertama, yaitu tidak memahami perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, tidak menggunakan akal dengan baik. Cara memelihara fitrah manusia yaitu
dengan cara satu, kembali kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua penyucian jiwa atau yang dimaksud dengan penyucian jiwa yaitu takziah an-nafs. Tiga, menggunakan akal dengan baik untuk menjaga fitrah manusia agar senantiasa terbebas dari dosa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menghapus dosa yang telah dilakukan hambanya. Sebagaimana berita gembira yang disebutkan Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan tersebut menyebutkan bahwa fitrah manusia adalah manusia yang terlahir dalam keadaan suci dan murni tanpa mempunyai dosa bawaan sejak lahir. Mungkin cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi penonton materi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.